Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak dan Ibu dan sekalian. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah pemanfaatan FFT, yaitu pada bagian Siri, Google Assistant, serta sistem keamanan. Adapun penjelasan ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengolahan sinyal. Ya, baik, nama saya Arya Syanda dari program studi Teknik Komputer NPM 22014111101067. Baik, di sini saya memaparkan sebuah FFT dengan pemanfaatan dari sebuah Siri, Google, dan asisten Google serta dari sistem keamanan. Nah, pertama kita harus mengetahui FFT terlebih dahulu, yaitu FFT ini salah satu contoh penerapan dari suatu kegiatan yang memanfaatkan FFT sendiri adalah pengolahan sinyal suara. Jadi FFT dapat digunakan untuk memisahkan sinyal suara menjadi komponen penyusun frekuensi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti yang saya jelaskan tadi, pemanfaatannya sebagai sistem pengenalan suara dari Siri, Google, serta asisten Google dan sistem keamanan. Nah, dengan klasifikasi suara, yaitu untuk membedakan antara suara pria dan wanita, antara suara manusia dan suara hewan. Kemudian ada nggak efek suara, yaitu untuk menambahkan efek suara tertentu pada sinyal suara, seperti efek gema, efek distorsi, atau efek equalizer. Kemudian ada peningkatan kualitas suara, yaitu untuk memperbaiki kualitas suara yang rusak atau terdistorsi. Nah, proses dari cara kerja Siri, Google Assistant, dan keamanan suara ini semua menggunakan FFT untuk memproses suara dan menghasilkan tanggapan. Kemudian FTT adalah singkatan dari transformasi forward cepat dan merupakan algoritma matematika yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, dalam konteks Siri, Google Assistant, dan keamanan suara, FFT digunakan untuk memecahkan suara menjadi frekuensi. Nah, kemudian digunakan untuk mengidentifikasikan pola dan fitur suara yang penting untuk memahami apa yang dikatakan. Misalnya, FFT dapat digunakan untuk mengidentifikasikan suara huruf A. Dengan melihat komponen frekuensinya, komponen frekuensi suara A biasanya memiliki puncak yang kuat di frekuensi sekitar 1100 Hz. Kemudian Siri, Google Assistant, dan keamanan suara semuanya menggunakan algoritma FFT yang berbeda. Namun, algoritma ini semuanya didasarkan pada prinsip yang sama. Nah, berikut cara kerjanya. Dari Siri, Google Assistant, dan keamanan suara menggunakan FFT. Yaitu pertama, ada mikrofon untuk menangkap suara. Kemudian ada suara diubah menjadi sinyal melalui FFT. Kemudian komponen sinyal digital. Nah, dari sinyal digital diubah menjadi domain frekuensi menggunakan FFT tersebut. Kemudian komponen frekuensi suara dianalisis untuk mengidentifikasikan pola dan fitur yang penting untuk pemahaman dari fitur dari Siri, Google Assistant, maupun keamanan. Nah, pola dan fitur ini digunakan untuk menghasilkan tanggapan, apakah ini valid atau enggak. Kemudian kita harus juga mengetahui FFT adalah teknologi yang penting untuk pengenalan suara. Nah, FFT memungkinkan Siri, Google Assistant, dan keamanan suara untuk memahami suara manusia dengan akurat serta efisien. Berikut ada beberapa contoh spesifikasi bagaimana Siri, Google Assistant, dan keamanan suara menggunakan FFT. Yaitu pertama, Siri menggunakan FFT pada MacBook biasanya Hey Siri, kemudian misalnya Oke Google, kemudian pada keamanan misalnya ada I don't see an app for that. You'll alarm need to download one. kebakaran. Nah, kemudian FFT adalah teknologi yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi. Nah, Siri, Google, Asisten, dan keamanan suara akan menjadi lebih akurat dan efisien dalam memahami suara manusia. Nah, langsung saja kita ke codingnya, di mana codingnya tersebut kita membutuhkan buah suara untuk diuji keakuratannya melalui coding FFT. Suara yang saya pakai ini.
Halo, selamat datang. Selamat datang. Hai. Sound yang akan kita pakai adalah sound 13 dengan format MP3. Nah, saya menggunakan MATLAB untuk mengujinya, di mana pada MATLAB ini digunakan untuk coding FFT, di mana pada baris pertama ini merupakan untuk membaca suatu sound yang telah kita upload. Nah, ini kita upload. Hal pertama itu kita upload dulu soundnya di sini, kemudian kita buat codingannya seperti ini dengan variabel mySound, kemudian kita taruh sini, kemudian kita baca. Setelah kita baca, maka kita floating sinyal. Nah, kita gambarkan dulu. Setelah kita gambarkan, kemudian diolah sinyalnya. Nah, setelah digambarkan kan, ini sinyal sinyal asli sound ini. Kemudian kita olah dengan sinyal yang ini. Nah, udah kita olah, kemudian kita menggunakan fungsinya. Olahnya ini menggunakan sinyal yang asli. Kemudian secara detail lah. Kalau asli misalnya secara detail. Dan kemudian setelah diolah, kita menggunakan fungsi FTT untuk mendapatkan frekuensinya untuk mengenali sebuah dari sistem Siri, Google Assistant maupun keamanan. Nah, setelah kita melakukan fungsi ini tersebut, kemudian kita melakukan mapping. Nah, langsung kita coba codingannya. Yang pertama itu tadi membaca dulu. Setelah membaca, kemudian kita lakukan mapping. Mapping di sini merupakan grafik. Kalau kita run, ini merupakan grafiknya dari sound dari 13 MP3. Nah, kemudian setelah itu kita diolah. Setelah diolah, kita akan mengetahui nilai frekuensi secara detailnya dari setelah kita lakukan mapping. Kita coba. Ini nilai asli dari coding suara tadi, sound 13 MP3. Kemudian telah dilakukan fungsi, kita masukkan fungsi, maka nilainya akan tetap sama. Kemudian kita lakukan mapping. Mapping tersebut akan dikenali atau disimpan oleh Siri untuk melakukan pemrosesan data. Kalau kita run, maka grafiknya seperti ini. Nah, jadi kesimpulan dari FTT ini adalah pengubahan sinyal dari domain ke frekuensi, di mana FFT ini digunakan untuk memisahkan suatu suara dengan frekuensi untuk digunakan pada pengenalan suara. Pengenalan suara biasanya ya, seperti saya contohkan tadi, untuk pemanfaatan Siri, kemudian ada Google Assistant, kemudian ada dari sistem keamanan. Baik, hanya itu yang hanya dapat saya sampaikan mengenai FTT. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.